Mas Irwan, menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi. Daulat pangan itu harus dimulai dari daulat lahan. Dan itu harus dimulai dari bawah. Tadi dikatakan oleh Pak Basuki, aturannya sebetulnya sudah ada mengenai undang-undang tata guna lahan ya Pak ya? Tata ruang. Nah, persoalannya adalah bagaimana mengimplementasikan itu dari temuan teman-teman Komisi 5. Apa sebetulnya yang terjadi di bawah? Jadi di samping peraturannya sudah lengkap, Mas Tommy, tapi juga kita berhadapan dengan daulat mikir. Ya. Bahwa kecenderungannya para pengambil keputusan di tingkat daerah itu lebih suka mengurusi persoalan yang non pertanian. Jadi kalau mengurusi industri, urusan izin-izin industri, izin-izin mal itu lebih semarak, dan itu mungkin merupakan sebuah ukuran keberhasilan sebuah daerah. Kalau kita bicara soal peraturannya sendiri, itu sudah jelas. Begitu dia dialihfungsikan, itu tidak bisa kalau tidak dikeluarkan izin. Kalau itu memang sudah warnanya hijau, selama pengambil keputusan untuk tata ruang di daerah tersebut tidak mengeluarkan izin yang bertentangan dengan tata ruang, selesai urusan. Ya. Jadi dua hal ini menjadi Tapi faktanya itu tidak bisa berjalan. Di dalam Undang-Undang Tata Ruang 26/2007, ya, itu di situ disebutkan bahwa ada insentif dan disinsentif. Kalau perlu dikenakan saja pajak tinggi untuk yang menggunakan lahan pertanian. Boleh. Tapi sebaliknya, apabila itu memang dimaksimalkan untuk kegiatan pertanian, kalau perlu dinolkan, tidak perlu membayar PBB. Itu namanya memang harus ada intervensi dari sisi tersebut. Nah, jadi yang pertama bahwa janganlah ada perasaan atau pemikiran membangun pertanian itu lebih buruk dibandingkan membangun industri. Ini di daerah-daerah tertentu, kalau kita hamparan padi, hamparan persawahan, atau katakanlah apapun industri pertanian, itu pun sama-sama terhormat, sama-sama mensejahterakan rakyat dibandingkan dengan berderet-deret untuk industri retail dan sebagainya. Pak Basuki, kemudian dalam implementasinya, sesulit apa supaya penggunaan tata ruang itu terjadi sekarang ini? Oke, kita tahu bahwa Undang-Undang Penataan Ruang itu terbit pada tahun 2007, ya, jadi berumur 6 tahunan. Siklusnya dalam penataan ruang, kan ini baru, itu adalah perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Penyusunan rencana tata ruang, mulai dari pulau, nasional, provinsi, kabupaten, dan kota, kita namakan perencanaan. Nah, memang belum selesai 100%, seluruh dari misalnya dari provinsi, 33 provinsi, kita baru selesaikan 28 provinsi yang perda. Apa kendalanya itu, Pak? Di kehutanan. Okay? Jadi masih ada kawasan hutan dispute. Yang masih dispute. Iya, hanya itu. Pak Tommy, namun sekarang kita tidak bisa menunggu semua selesai, baru kita akan lakukan pengendalian. Sejak tahun 2014 ini, kami sudah mencanangkan kita mulai masuk pada pengendalian pemanfaatan ruang. Siapa yang pegang kendali untuk melakukan itu, Pak? Kementerian PU. PU ya? Okay. Jadi itu kami dari dapurnya. Namun ada yang namanya BKPRN, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Ya. Jadi misalnya kami sudah mengaudit Jabodetabek Punjur, ada beberapa pelanggaran pemanfaatan ruang. Kita naikkan ke BKPRN, nah sekarang ada di proses, kita akan mulai masukkan kepada pengadilan. Apakah PU punya alat apa untuk menindak kalau terjadi penyimpangan dalam pengendalian? Ya, makanya RT/RW itu harusnya setelah RT/RW ada RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Ya. Oke. Tapi kita belum punya itu, makanya kalau saya ditanya apa instrumennya, instrumen saya niat baik, bahwa kita ingin mengawal tata ruang kita. Kita sudah pada saatnya untuk mengendalikan dengan rencana tata ruang kabupaten dan kota yang sudah kita punyai. Nah, kami dibantu oleh 12 pakar dari Bareskrim, dari Kejaksaan, dari para ahli lingkungan dan ahli hukum, membantu kami dalam rangka mengevaluasi atau mengaudit, dan kami sudah punya satu case yang mudah-mudahan akan kita
jadikan case untuk penegakan hukum dalam pelanggaran pemanfaatan ruang itu. Pak Gatot, apakah Pak Gatot merasa diuntungkan dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman dari PU ini? Memang sudah kewajibannya teman-teman dari PU karena saya pikir kedaulatan pangan ini bukan tugas Kementerian Pertanian semata. Kenapa? Karena setiap kami bertemu dengan teman-teman bupati, wali kota, selalu dibenturkan antara nilai yang diperoleh dari usaha pertanian untuk menuju daulat pangan tadi dengan apa yang dihasilkan kalau dikonversi jadi mall, jadi ruko, jadi kondominium. Ini sampai kapanpun kalau pendekatannya seperti ini bukan terhadap komitmen kedaulatan pangan, maka dari segala penjuru terbuka untuk mendestruksi lahan sawah kita. Ini masalah keharusan, bukan pilihan lagi. Sekarang sudah tidak ada pilihan. Keharusan mendaulatkan pangan menjadi satu hal yang tidak bisa ditawar. Kenapa? Apakah konversi 100.000 hektar itu masih terjadi? Konversi justru terjadi di lahan-lahan yang sangat subur, bahkan besarannya diperkirakan akan meningkat kalau RT/RW, RDTR-nya tidak segera diselesaikan, dan ini sudah terjadi. Dua bupati yang bermasalah mengenai tata ruang sudah berhadapan dengan penegakan hukum dan sudah dalam proses yang di ranah hukum. Ini artinya apa? Ini sudah menjadi modus. Kalau daulat pangan dan daulat lahan ini tidak ditangani secara sungguh-sungguh, bukan bisnis as usual seperti sekarang, maka cepat dan pasti harga beras akan melonjak, kedelai ribut, dan setiap hari kita akan berhadapan dengan orang berdemo memasalahkan mengenai kedaulatan pangan yang terkoyak ini. Mas Dino, tampaknya kita ada salah dalam pemahaman mengenai modernisasi tampaknya sekarang ini. Iya, Mas Tommy, dari 500 bupati wali kota itu mungkin yang mau berpihak dan membela pertanian mungkin tidak sampai 100, jangan-jangan 30 mungkin ya. Jadi masih ada kegemerlapan jika diganti dengan bangunan, dengan mall, dengan kondominium, kemudian izinnya kata Pak Nusirwan tadi, mereka menganggap itu modern dan mereka menganggap itu adalah modern prestasi. Itu ada mall, ada gedung bangunan bertingkat industri ya. Saya pikir ada hal lain selain instrumen tata ruang yang disampaikan oleh Pak Dirjen yang perlu kita kawal bersama-sama. Mas Tommy masih ingat ada PP lama ini, PP 38 2007. Di sana menyebutkan bahwa ketahanan pangan itu dalam konteks prasyarat untuk kedaulatan ya, itu adalah urusan wajib. Ketahanan pangan urusan wajib. Sekarang dengan undang-undang baru, dugaan saya itu bisa kabur. Nah, bayangkan kalau ketahanan pangan sudah tidak diwajibkan kepada kepala daerah, Pak Nusirwan, saya pikir bisa lebih kacau lagi. Nah, kan tanggung jawabnya ada dua, tanggung jawab substantif yang tadi, yang modernisasi, sama tanggung jawab moral kan. Nah, moral itu bisa dipagerin dengan yang tadi, itu urusan wajib. Kalau sampai ada di tempatmu orang kelaparan, itu tanggung jawab bahkan bisa diseret. Kalau mau detail melihat undang-undang pangan, itu tanggung jawab sampai perseorangan loh. Kalau ada seseorang, kalau daerah punya tanggung jawab itu ya? Iya. Itu keras itu. Nah, karena instrumen pengendalian sudah paling tidak 2 bisa 3 dari tata ruang, kemudian dari undang-undang pangan, dari wajib atau tidak wajibnya. Kalau ini pun masih tidak bisa kita kontrol, saya pikir ada yang salah dengan sistem penegakan hukum di negara kita kan. Pak Basuki, saya ingin nanti melihat dari pendekatan teknologi dalam prakteknya. Mungkinkah ataukah kita sudah melakukan pemantauan dari udara mengenai penggunaan lahan itu apakah sudah sesuai dengan RT/RW, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges.